Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ihtisan yang beranggotakan Ulfi Nur Syafaati Nikmah NIM 2301180180149, Fitra Khoridatin Nafida NIM 23010180155, Taufikur Rahman NIM 23010180165. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi ihtisan. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu pengertian ihtisan, cara membentuk ihtisan, kedudukan ihtisan sebagai sumber hukum Islam, khilaf tentang dasar hukum ihtisan, dan yang terakhir ada contoh ihtisan. Adapun pengertian ihtisan itu sendiri menurut bahasa adalah menganggap baik atau mencari yang baik. Sedangkan menurut ulama-ulama usul fikih, ihtisan yaitu meningkatkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'. Lebih singkatnya, ihtisan yaitu tindakan meninggalkan sesuatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Cara membentuk ihtisan beralih dari semua yang dituntut oleh qiyas jali kepada yang dikehendaki oleh qiyas hafi. Dalam hal ini, mujtahid tidak menggunakan qiyas jali untuk menetapkan hukum, tetapi menggunakan qiyas hafi. Pengalihan ini dilakukan karena menurut perhitungan cara inilah yang paling tepat. Yang kedua, beralih dari nas yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Nas yang umum dalam keadaan tertentu hukumnya tidak dapat ditetapkan karena adanya sebab tertentu. Oleh karena itu, dalam hal ini berlaku dalil yang khusus. Kemudian yang ketiga, beralih dari tuntunan hukum kuli kepada tuntunan hukum pengecualian karena adanya maslahat. Ini dapat ditempuh melalui 3 jalan, yaitu yang pertama, meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan urf atau adat kebiasaan. Yang kedua, meninggalkan dalil yang bisa digunakan dan beramal dengan cara lain karena ada faktor kemaslahatan. Yang ketiga, meninggalkan dalil yang bisa dilakukan untuk menghindarkan kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat. Para ulama yang menggunakan ihtisan sebagai metode ijtihad ialah kebanyakan ulama Hanafiyah. Kedudukan ihtisan sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan ihtisan sebagai salah satu sarana dalam penetapan hukum masih menuai pro dan kontra di kalangan ulama. Mereka berbeda pendapat tentang kehujahannya, sehingga memunculkan 2 pendapat sebagai berikut. Yang pertama, jumhur ulama menolak berhujjah dengan ihtisan karena berhujjah dengannya berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Yang kedua, para pengikut mazhab Hanafi membolehkan berhujjah dengan ihtisan. Menurut mereka, berhujjah dengan ihtisan hanya berdalilkan qiyas hafi yang dikuatkan dengan qiyas jali, atau menguatkan qiyas satu dengan qiyas lainnya yang bertentangan dengannya berdasarkan dalil yang menghendaki penguatan itu, atau berdalilkan kemaslahat untuk mengecualikan sebagian dari hukum kuli. Khilaf tentang dasar hukum ihtisan. Imam Syafi'i dan madhabnya menentang ihtisan dan tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah. Menurutnya, mereka menetapkan hukum hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu. Apabila diteliti lebih dalam, ternyata pengertian ihtisan menurut pendapat mazhab Hanafi berbeda dengan ihtisan menurut pendapat mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, ihtisan itu secara
qiyas dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Apapun menurut madhab Syafi'i, ihtisan itu timbul karena rasa kurang enak lalu pindah pada rasa yang lebih enak. Seandainya ihtisan itu diperbincangkan dengan baik lalu ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan, orang yang menetapkan hukum berdasarkan ihtisan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannya semata, tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan syarak dan sesuai dengan kaidah syarak yang umum. Contoh ihtisan. Menurut madhab Hanafi, sisa minuman burung buas seperti elang, burung gagak, dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan karena ihtisan, sedangkan seharusnya jika menurut qiyas jali, sisa minuman binatang buas seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram diminum. Karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu dikiaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung meminum dengan mulutnya, sehingga air liurnya masuk ke tempat minumnya. Menurut qiyas Hafi, burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang buas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan, sedangkan menurut mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri dari tulang atau zat tanduk yang tidak najis. Oleh karena itu, sisa minum burung buas itu tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan. Sekian sedikit paparan materi dari kami tentang ihtisan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.